Halo teman-teman, video kali ini saya akan membahas video tentang seputar pohon kelapa sawit. Nah, buat teman-teman para petani sawit, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke media sosial kalian masing-masing. Buat para petani sawit, jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari atau menyesal setelah bertahun-tahun melakukan penanaman sawit apabila tidak memperhatikan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan penanaman sawit. Ini pengalaman saya karena saya sudah menjalani, sehingga yang terjadi kalian bisa lihat saja di belakang saya yang itu. Kalian lihat sendiri, bagian yang itu juga bisa kalian lihat sendiri. Itu karena dampak tidak memperhatikan ya, ketika ingin menanam sawit tapi tidak memperhatikan dan tidak mencari tahu cara menanam sawit, apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dipahami untuk menanam sawit. Nah, kalau asal-asalan saja menanam sawit, memang semua orang tahu menanam sawit, tetapi tidak hanya asal menanamnya saja. Kita juga harus memperhatikan hal-hal berikut supaya tidak menyesal di kemudian hari. Pertama yang harus kita perhatikan yaitu soal pembibitan. Soal bibit juga harus kita cari tahu pengalaman orang yang sudah melakukan, orang yang sudah sering menanam sawit, yang sudah senior lah ya, yang sudah paham betul soal pembibitan sawit. Kualitas bibit dan kualitas tanah juga harus diperhatikan. Nah, buat teman-teman para petani sawit, ini sangat perlu diperhatikan. Apabila ingin menanam sawit, itu kita harus memperhatikan yang utama bibit ya. Bibit, usahakan carilah bibit yang bagus, yang sudah dijamin, dan belilah bibit yang di perusahaan-perusahaan pohon kelapa sawit yang sudah ternama, yang sudah sering digunakan oleh para petani sawit lain. Bukan yang bagus atau yang abal-abal. Bagus, tapi kalau abal-abal juga tidak bagus ya. Usahakan yang sudah sering digunakan orang, sudah sering dipakai. Karena kalau kita tidak memperhatikan itu, dampaknya sangat besar. Kita sudah capek-capek membeli bibit yang mahal, biaya yang mahal, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Memang bibit biasa juga buahnya banyak ketika dia masih kecil, masih umuran di bawah 2 meter tinggi, itu buah sawitnya pasti banyak. Walaupun bibit itu bibit cabutan, semuanya buahnya banyak, tetapi berbeda dengan bibit yang bagus, yang sudah ternama ya, yang sudah sering dipakai orang-orang yang berpengalaman masalah sawit. Makanya sebelum menanam sawit, jangan sampai hanya asal menanam sawit. Pilihlah bibit yang bagus, walaupun kita mahal membeli. Kalau bagus, maka hasil pun memuaskan. Kalau bibit cabutan, ini lihat saja di belakang saya inilah bibit cabutan. Dibilang tidak dipupuk, padahal sering dipupuk. Nah, untuk cara menanam pun tidak hanya asal tanam. Perhatikan musim. Pertama, kalau kalian ingin menanam sawit, itu perhatikan musim, yaitu jangan sampai saat musim panas kalian tanam sawit. Usahakan menanamnya di saat musim hujan. Karena kalau menanam sawit di musim hujan, itu akan bagus, perkembangannya cepat. Jadi bisa tidak terlalu lama kita menunggu perkembangan sawit itu. Nah, untuk cara penanamannya pun kita harus perhatikan bagian kondisi tanah. Kalau kondisi tanah itu lereng berbukit, yang harus kita lakukan kalau tidak sanggup meneras menggunakan alat berat, ya kita harus membuat piringan. Minimal harus membuat piringan kecil, lebar tidak perlu lebar, yaitu sekitar 1,5 meter persegi. Itu sudah cukup untuk membuat piringan. Kalau tidak dibuat piringan, kita akan susah melakukan pemupukan. Bisa juga tidak dibikin piringannya
saat kita memupuk, kita menggunakan pupuk tanam saja. Kalau kalian tidak mau membuat piringan. Nah, dan juga kondisi tanah kita harus perhatikan kalau ingin melakukan pemupukan. Apa saja, mungkin kita sebagai petani biasa tidak ada alat pengukur atau alat pendeteksi tanah supaya pupuk apa yang pas buat tanah itu. Pasti tidak ada ya, jarang sekali. Hanya perusahaan-perusahaan besar lah yang ada alat pendeteksi tanah, pupuk apa yang bagus buat tanah itu. Nah, kita kalau seandainya tanah itu merasa gersang, usahakan melakukan pemupukannya yaitu yang sejenis belerang ya, supaya kesuburan tanahnya terjaga. Dan jangan lupa yaitu pembersihan, jangan sampai gulma itu menutupi pohon kelapa sawit kita. Gulma itu penting dibersihkan, jangan sampai tinggi. Apalagi gulma rumput-rumput yang keras seperti resam ataupun rumput keras itu akan sangat berdampak pada pohon kelapa sawit kita. Apalagi banyak alang-alang. Nah, basmilah alang-alang itu supaya tidak mengganggu kesuburan perkembangan pohon kelapa sawit kita. Makanya supaya kita tidak menyesal di akhirnya nanti, kita harus sering bertanya pada orang-orang yang senior ya. Orang-orang yang sudah paham betul masalah pertanian pohon kelapa sawit, supaya kita tidak menyesal. Pemilihan bibit, cara penanaman, pemupukan, dan juga kalau sudah panen itu tidak perlu kita mengambil buahnya sekaligus. Walaupun masaknya banyak dalam satu batang, usahakan ambil saja yang merah, jangan sampai yang mengkal-mengkal, apalagi yang masih muda kalian panen, maka antreknya akan panjang. Itu akan merusak kualitas batang, juga akan rusak. Nah, kan banyak sawit-sawit itu panennya sampai 11 masak semua, tetapi ada juga yang mekal. Jangan sampai diambil, tinggalkan saja. Ambil saja bagian yang sudah merah kalau sudah panen. Usahakan pruning juga. Pruning dengan membuang pelepah yang sudah mati saja atau yang sudah menguning. Buang saja bagian itu, jangan sampai gundul. Boleh, sebenarnya boleh ya untuk membuang pelepah sampai setiap panen pelepah buang, itu boleh, tapi dilihat juga keadaan dan kondisi batang. Kalau batangnya itu gemuk boleh, tetapi kalau batangnya kurus jangan ya, jangan lakukan pembuangan pelepah. Nah, itulah tip bagi saya buat para petani sawit. Semoga bermanfaat video ini. Lakukanlah yang benar supaya tidak menyesal kemudian hari setelah melakukan penanaman sawit. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke media sosial. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya.